新帝王監督が、We hope to play like in the second half against Indonesia, and dari peringkat dasar melesat ke urutan 3. Siapa lagi kalau bukan Indonesia? 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand berhasil membuat timnas Indonesia menenggelamkan Arab. Kemenangan itu pun langsung membuat timnas Indonesia merangsek ke papan atas klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan, tim Garuda berhasil menggeser Arab Saudi, Cina, dan Bahrain hingga membuat supporter menyambut hasil apik ini dengan begitu meriah. Ya, di media sosial saat ini benar-benar dibanjiri dengan komentar fans Garuda yang meluapkan kebahagiaan. Menariknya, supporter Indonesia juga membanjiri kolom komentar di akun Instagram milik ex-pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, yang mana dalam salah satu unggahannya terlihat komentar dari netizen tanah air yang memberikan kabar jika pasukan Garuda telah sukses menaklukkan Arab Saudi. Disampaikannya kabar itu seakan mengatakan kalau ternyata Arab Saudi tanpa Mancini justru makin buruk, dan bahkan netizen meminta sang coach buat menertawakan mantan Scott asuhannya itu imbas hasil ini. Saatnya tertawa, Pak. Arab Saudi kalah 2-0 dari King Indonesia. Dan menariknya, merespon hal itu Mancini nampaknya bahagia atas kemenangan timnas Indonesia atas Arab di laga kemarin. Hal ini terbukti di mana mantan pelatih Manchester City itu memberikan like pada postingan Instagram timnas Arab Saudi @SaudiNT terkait kemenangan bersejarah yang diraih Indonesia. Tindakan Mancini ini jelas bak menabur garam ke luka Arab Saudi yang baru saja dibabat oleh tim Merah Putih. Aksi like pelatih asal Italia itu bahkan dipermasalahkan oleh fans The Green Falcons yang menilai kalau Mancini tak menghormati perjuangan timnas Arab Saudi yang padahal ia adalah pelatih mereka sebelum digantikan Hervé Renard. Apalagi mental para pemain timnas Indonesia mampu menjawab segala tekanan besar yang ada, yang mana fighting spirit membuat para punggawa Garuda mampu fight bahkan sampai 100 menit, membuktikan ucapan Roberto Mancini emang gak main-main, dan itulah yang mungkin disesali oleh SAFF itu sendiri. Tapi ya gimana, nasi bak sudah menjadi bubur. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu bahkan udah pernah kasih peringatan buat siapapun, termasuk pelatih anyar Arab Hervé Renard soal kekuatan timnas Indonesia saat ini. Ya, menurut Moriyasu, kondisi skuad timnas Indonesia sekarang ini sudah jauh lebih berkembang dan berpotensi untuk merusak hegemoni tim-tim papan atas Asia. Meski pada akhirnya Jepang menang telak atas timnas Indonesia di laga kemarin, namun Hajime Moriyasu lagi-lagi menekankan bahwa komposisi skuad Garuda sekarang ini benar-benar berbeda. Komposisi tim benar-benar berbeda dari tim Indonesia sebelumnya. Sebagian besar pemain yang dipanggil bermain di Eropa. Memang, dalam skuad timnas Indonesia saat menang atas Arab Saudi kemarin, pelatih Sintayong memboyong 12 pemain keturunan yang mayoritas dari Belanda. Dan di sisi lain, ancaman lainnya yang bakal menggoyahkan tim papan atas Asia ialah peluang skuad Garuda untuk mentas di putaran final Piala Dunia. Sebab apabila timnas Indonesia berhasil lolos ke ajang bergengsi itu, maka Hajime Moriyasu pun menuturkan bahwa jatah lolos bagi tim papan atas Asia lainnya akan berkurang. Ya, memang benar. Hasil ini semakin memperbesar peluang timnas Indonesia buat melaju ke ajang bergengsi dunia itu yang merupakan mimpi kita bersama. Dan di sisi lain, kemenangan ini juga pada akhirnya membuktikan kalau tim ini punya kualitas buat main terbuka alias enggak melulu bertahan. Jadi mudah-mudahan kedepannya Coach Shin harus lebih pede lagi karena kita punya kualitas untuk main dengan pressing tinggi. Nah, khusus buat Coach Shin,
Sebelum ini kan banyak fans timnas yang sudah tidak percaya lagi kepadanya untuk jadi pelatih. Bahkan banyak yang berharap agar Coach Shin dipecat kemudian diganti pelatih dari Eropa. Namun seperti yang terlihat, Sir Coach Shin kembali bekerja dan terbukti kalau ia sedikit saja nurunin egonya buat nggak melulu maksa main bertahan, hasilnya kita bisa ngalahin Arab. Bahkan sekaligus jadi kemenangan yang bersejarah buat Indonesia karena ini kemenangan perdana di round ketiga ini. Pokoknya buat Coach Shin, dengerin kritik dan masukan itu enggak ada salahnya. Tapi terlepas dari itu, selalu dengan keputusanmu di laga versus Arab yang berani serta percaya pada Marcelino yang tampil gokil. Sebab semua pun tahu, ini anak sebelumnya dibully habis-habisan sama netizen. Tapi di laga versus Arab, Marcel seolah menjadi Marcel yang selama ini kita kenal. Dan semoga ia bisa menjaga konsistensi ini, sehingga di klub pun ia bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk kemudian bawa performa baik itu di laga Indonesia selanjutnya. Nah, terus menariknya nih, Malaysia yang merupakan rival bebuyutan Indonesia dari dahulu, kini justru sudah tak ragu untuk menunjukkan dukungan mereka untuk skuad Garuda. Dukungan netizen Malaysia ini ditunjukkan melalui salah satu media online Malaysia yang ikut memberitakan kemenangan dari tim Merah Putih. Kemenangan pertama wakil tunggal ASEAN, yaitu Timnas Indonesia, melakar kejutan dengan mengejutkan Arab Saudi 2-0 hasil jaringan Marcelino. Tulis media Malaysia Harimau Malaya dilansir dari akun Instagram @harimaumalaya. Sontak berita ini pun dibanjiri berbagai komentar dari publik negeri jiran yang menyampaikan dukungan serta ucapan selamat mereka untuk skuad Garuda. Ya, pokoknya terlepas dari apapun, semoga saja momentum bagus ini tetap terjaga dan semoga para pemain pun gak gampang berpuas diri karena masih ada laga yang wajib dimenangkan, yakni melawan Cina serta Bahrain. Kabar baiknya, jarak match yang terhitung jauh membuat persiapan pun akan jauh lebih matang. Termasuk nanti hadirnya para pemain baru yang mudah-mudahan setelah oleh Romani masih ada lagi. Karena rumornya pemain seperti Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, Jairo, Pascal Strike hingga Ian Mason juga masih dikejar. Namun di luar itu semua, ya pasti pemain seperti Misilgas dan Kevin Dykes nantinya udah bisa fit. Dan buat Eliano Reinders, sabar ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti di klub kamu bisa nunjukin performa yang bagus, sehingga di laga berikutnya bisa dipercaya tampil untuk timnas Indonesia. Pokoknya kami happy pol sama kemenangan ini, dan buat Arab yang diketahui warganya demo besar-besaran, udah nggak apa-apa, wong dilihat dari sisi manapun kalian layak kalah kok. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi yang penting timnas kita udah cukup oke. Enjoy the moment dan kami berharap evaluasi besar tetap dilakukan karena jalan terjal itu pun baru satu yang terlewati.